Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Muhammad Eka Karim. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan dengan lengkap dan runtut mengenai perulangan dan collection dalam Python. Materi ini merupakan bagian dari tugas 3 mata kuliah algoritma dan pemrograman. Dan tentu saja saya juga akan memberikan contoh penerapannya secara langsung. Jadi materi yang saya akan bahas akan meliputi dari yang pertama adalah perulangan sederhana, yang kedua ada perulangan kombinasi atau nested loop, yang ketiga ada collection, list, tuple, set, dan dictionary. Yang keempat ada contoh program sederhana yang menggabungkan semuanya. Untuk referensi saya menggunakan dari W3 School dan playlist belajar dari Python dari channel kelas terbuka. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita bahas ke pembahasan yang pertama. Yang pertama adalah penjelasan perulangan atau looping. Apa itu perulangan? Atau looping adalah dalam Python adalah suatu cara menjelaskan suatu blok kode secara berulang-ulang. Perulangannya sangat penting karena hampir semua program membutuhkan repetisi seperti membaca data, memproses daftar, hingga menjalankan suatu proses otomatis. Yang pertama ada perulangan for loop. Perulangan pertama yang paling mudah dipahami adalah for loop. For loop digunakan ketika kita telah berapa kali menggunakan perulangan yang kita tahu berapa kali perulangan yang akan kita lakukan. Jadi, saya akan mencontohkan perulangan for loop. Jadi, dia akan membuat print dalam kurung tanda petik contoh, misalnya contoh for loop. Terus for i in range 5. Terus print perulangan ke tanda petik koma i. Jadi pada perintah range 5 ini dia akan menghasilkan angka dari 0 sampai 4. Jadi perulangannya terjadi sebanyak 5 kali. Ini sangat berguna ketika kita ingin menampilkan data dalam jumlah tertentu atau ingin menjalankan perintah sesuai dengan keinginan kita. Seperti ini. Terus ada perulangan while. Berbeda dengan for loop, while loop digunakan ketika kita tidak tahu berapa kali perulangannya. Tetapi kita akan berhenti kalau kondisi tertentu terpenuhi. Contoh kodenya saya akan praktekkan. X sama dengan 2 while X kecil sama dengan 5. Terus print nilai X sama dengan terus X tambah sama dengan 1. Jadi while loop terus berjalan selama kondisi X lebih kecil sama dengan 5 bernilai true. Jika kita lupa menambahkan X, maka program akan menjalankan infinite loop. Dia tidak akan berhenti memprogramkan jika kita tidak menambahkan X-nya. Terus ada perulangan kombinasi atau nested loop.
Nah, pada nested loop ini adalah perulangan di dalam perulangan. Ini biasanya digunakan untuk membuat pola, membaca data, membentuk tabel, atau memproses struktur dua dimensi. Jadi contoh codingannya akan saya buatkan for i in range terus for j in range print i sama dengan i sama dengan i, j. Nah, setiap nilai i akan menjalankan seluruh perulangan j. Jadi total perulangannya adalah 3 kali 2 sama dengan 6 kali. Seperti ini. Terus selanjutnya ada collection Python. Setelah memahami perulangan, sekarang kita masuk ke bagian kedua yaitu collection. Collection adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan banyak nilai dalam satu variabel. Ada 4 collection utama dalam Python. Yang pertama list. List adalah jenis collection yang paling sering digunakan. List bersifat mutable, artinya datanya bisa diubah, ditambah, atau dihapus. Seperti yang sudah saya buat ini, dengan list kita bisa mengelola banyak data sekaligus. Ini sangat penting ketika kita membuat aplikasi yang butuh menyimpan banyak informasi, seperti daftar menu, nilai mahasiswa, data barang, dan sebagainya. Dan jika dijalankan, dia akan seperti ini. Terus yang kedua ada tuple. Tuple mirip dengan list, tetapi bersifat immutable, artinya setelah dibuat datanya tidak bisa diubah. Contohnya, koordinat dengan 10, 20. Print koordinat. Oh iya, lupa menambahkan ini, tanda kurungnya. Nah, tuple biasanya digunakan untuk data yang sifatnya tetap, misalnya koordinat lokasi, ukuran layar, warna RGB. Lalu yang ketiga ada set. Set adalah collection yang tidak memiliki indeks dan tidak mengizinkan data duplikat. Contoh codingannya angka kurung perawal 1, 2, 3, 3, 2. Print set angka. Nah, ketika dijalankan dia akan seperti itu. Meskipun kita memasukkan angka duplikat, yaitu 3 dan 2, set hanya akan menyimpannya satu kali. Set cocok digunakan ketika kita ingin memastikan data tidak akan ada yang sama di dalam satu codingan.
Yang keempat ada dictionary. Dictionary adalah collection yang menyimpan data dalam bentuk key atau value. Ini sangat kuat karena kita bisa menyimpan data dengan label tertentu. Contoh kodenya, contoh codingan Python-nya mahasiswa mahasiswa lalu nama Haikal, terus name 125501 15444. Lalu prodi teknik informatika. Share, lalu print mahasiswa Lalu dengan dictionary ini kita bisa akses data seperti mahasiswa atau namanya. Ini mirip seperti tabel yang memiliki kolom dan isinya. Sekarang saya akan memberikan contoh sederhana bagaimana perulangan digunakan bersama collection. Ini buah 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 ini apel, lalu jeruk, kurma, mangga, kurma, anggur. Print daftar buah dengan perulangan for item in buah. Lalu print item. Lalu print and dictionary mahasiswa. Mahasiswa lalu mahasiswa
nama name typo tadi, lalu NIM-nya 12550111444. Lalu prodi teknik informatika. Lalu for key value in mahasiswa items. Print key, value. Nah, pada contoh pertama kita menggunakan for loop untuk membaca setiap item dalam list buah. Pada contoh kedua kita menggunakan perulangan untuk membaca isi dari dictionary. Baik teman-teman, itu tadi penjelasan lengkap mengenai perulangan dan collection dalam Python, mulai dari for loop, while loop, lalu nested loop hingga struktur data, list, tuple, set, and dictionary. Saya juga sudah memberikan beberapa contoh program untuk membantu memperjelas. Semoga video ini bermanfaat dan mudah dipahami. Sekian, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.